Bab 97. Setibanya di gua, melihat tumpukan beras yang sudah dibawa, semua orang langsung bersorak gembira. Bahkan para pengungsi yang sebelumnya lemah dan hanya bisa bersandar di batu kini mulai bersemangat, senyuman pun mulai muncul di wajah mereka, semua orang segera bergerak bersama. Sebagian orang membuka karung dengan tidak sabar, menggenggam segenggam beras dengan wajah penuh sukacita, ada yang pergi ke mata air untuk mencuci panci besi. Sementara yang lain mengumpulkan batu-batu untuk membangun penyangga di dekat api unggun, beras dituangkan ke dalam panci dan mulai disangrai. Agar merata dan tidak gosong, sebagian orang mengambil 2 batang kayu dan terus mengaduknya di dalam panci besi, wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. Mereka berkumpul di sekitar panci, menghirup aroma harum yang mulai muncul dari butiran beras yang disangrai. Mereka berbincang dengan penuh semangat, menantikan saat beras itu matang. Bahkan ada yang sudah mulai meneteskan air liur karena tak sabar, sementara semua orang menanti dengan antusias. Alayanzong meminta 2 orang untuk mencuci kendi tanah liat hingga bersih. Kemudian dia membuka kantong kainnya, memilih beberapa jenis ramuan obat, dan membaginya ke dalam 2 kendi. Ada yang membantu mengambil air dari mata air, lalu membawanya ke api unggun untuk mulai merebus ramuan obat. Anya Xiaoer membantu mengaduk beras yang disangrai. Sementara Ula Zitao dan Alayanzong menjaga kendi berisi ramuan obat, kemudian Alayanzong meminta beberapa orang untuk mengumpulkan rumput kering, mengatakan bahwa nanti akan ada kegunaannya. Begitu panci pertama berisi beras matang, sebagian orang sudah mulai berebut mengambilnya. Namun, Alayanzong segera menghentikan mereka dan menyarankan agar makanan ini diberikan kepada mereka yang sakit dan paling lemah terlebih dahulu, meskipun semua orang sangat lapar, namun tidak ada yang protes. Mereka hanya menelan ludah dan dengan sabar menunggu giliran, panci kedua matang, dan kali ini beras dibagikan kepada para perempuan dan anak-anak. Panci ketiga, keempat, beras terus dimasak dan dibagikan secara bergantian. Setelah ramuan obat selesai direbus, beberapa orang mengambil mangkuk dan membagikan ramuan tersebut kepada mereka yang sakit untuk diminum. Akhirnya, semua orang berhasil makan dengan kenyang. Namun, kedua panci besi itu terus digunakan untuk memasak. Sesuai rencana Alayanzong, ke-7 karung beras yang mereka bawa harus dimasak seluruhnya. Beras yang sudah disangrai akan lebih mudah dibawa dan dapat dikonsumsi kapan saja saat dibutuhkan. Ramuan obat pun direbus 5 hingga 6 kendi. Selain untuk mereka yang sakit, orang-orang yang masih sehat juga diberi sedikit sebagai langkah pencegahan wabah. Selain itu, beberapa orang yang sakit bukan karena wabah, seperti sakit perut atau sakit kepala, juga diperiksa oleh Alayanzong. Ia pun memilih ramuan yang sesuai dan mulai merebusnya untuk mereka. Malam itu, semua orang merasa sangat gembira. Saat beras sangrai dibagikan ke tangan masing-masing, mereka merasakan kebahagiaan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Setelah kegembiraan mereda, sebagian besar dari mereka pun akhirnya tertidur dengan tenang. Namun, Alayanzong masih belum bisa tidur. Ia sudah menyiapkan beberapa orang untuk mengisi karung kosong bekas beras dengan rumput kering. Ula Zitao membantu menjahit kembali mulut karung agar terlihat seperti semula. Setelah semuanya siap, Alayanzong membawa 5 hingga 6 orang kembali ke desa, membawa karung-karung rumput kering itu. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, mereka kembali ke halaman rumah besar, lalu meletakkan kembali karung-karung tersebut ke atas gerobak yang semula mereka ambil. Setelah itu, mereka mengikatnya kembali dengan tali seperti sebelumnya, agar terlihat seolah-olah karung itu tidak pernah dipindahkan. Setelah menyelesaikan tugas itu, mereka segera kembali ke gua. Alayanzong dan yang lainnya sudah bekerja sepanjang malam, dan kelelahan pun akhirnya melanda. Mereka pun tertidur di dekat api unggun, sambil bersandar pada batu, namun, mereka semua hanya tidur kurang dari 1 jam sebelum cahaya pagi mulai menyingsing. Bahkan Alayanzong, yang biasanya terbiasa bangun lebih awal, belum juga terbangun. Saat sinar matahari mulai masuk ke dalam gua dan menerpa wajah mereka, barulah satu persatu dari mereka terbangun. Begitu membuka mata, sebagian orang tidak bisa menahan diri dan langsung meraih segenggam beras sangrai yang masih hangat, lalu memasukkannya ke mulut mereka dan mengunyah dengan lahap. Setelah semua orang bangun, pertanyaan besar pun muncul kembali, kemana mereka harus pergi? Mereka tidak mungkin bersembunyi terus di dalam gua ini. Setiap orang hanya memiliki beberapa kati beras sangrai, dan setelah itu habis, mereka tidak akan mempunyai makanan lagi. Lalu, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Mereka harus menemukan tempat tinggal yang lebih permanen. Jika berada di tempat yang lebih ramai, setidaknya mereka masih bisa mencari cara untuk bertahan hidup.
Bahkan jika harus dengan meminta, namun, kembali ke desa bukanlah pilihan, karena para prajurit yang berjaga tidak akan mengizinkan mereka tinggal di sana. Setelah berdiskusi, mereka sepakat bahwa ibu kota kerajaan adalah satu-satunya harapan mereka. Meskipun mereka tidak tahu pasti seperti apa keadaan di sana, namun tetap lebih baik mencoba daripada terus bersembunyi di gua ini tanpa kepastian. Untuk mencapai ibu kota, ada dua cara untuk melewati pos penjagaan. Pertama, mereka bisa mencoba melewati gunung dan menghindari pos tersebut. Kedua, mereka bisa menunggu hingga malam dan menyelinap melewati penjagaan, seperti yang mereka lakukan semalam. Namun, jika memilih cara kedua, mereka harus menunggu di gua ini sepanjang hari, karena mustahil melewati pos di siang hari tanpa ketahuan. Mayoritas orang lebih condong memilih cara kedua, menunggu hingga malam untuk menyelinap melewati pos. Namun, Alai Yanzong berpikir lebih jauh. Jika mereka menunggu di sini sehari lagi, maka persediaan makanan mereka akan semakin berkurang. Oleh karena itu, mereka harus mencari tahu lebih dulu bagaimana keadaan di ibu kota. Akhirnya, ia memutuskan bahwa ia, Ula Zitao, dan Anya Xiaoer akan pergi lebih dulu melalui jalur pegunungan, menghindari pos penjagaan, dan menuju ibu kota untuk mengumpulkan informasi. Semua orang sepakat untuk menunggu hingga malam untuk menyelinap melewati pos penjagaan. Sementara itu, pada siang hari, mereka bisa pergi ke pegunungan untuk berburu dan menambah persediaan makanan. Setelah semua setuju, Alai Yanzong melihat masih ada cukup banyak ramuan obat yang tersisa. Kemudian dia memanggil beberapa perempuan dan mengajarkan cara merebus ramuan tersebut dengan benar. Setelah memberi mereka beberapa petunjuk, ia bersama Ula Zitao dan Anya Xiaoer berangkat menuju ibu kota. Mereka mengikuti lembah ke arah selatan selama sekitar 2 hingga 3 li, hingga akhirnya menemukan jalan setapak yang menanjak ke arah timur. Di tengah perjalanan melewati bebatuan dan hutan, Alai Yanzong berhasil menangkap 2 ekor ayam hutan, lalu menyerahkannya kepada Anya Xiaoer untuk dibawa. Meskipun harus berjalan jauh dan menempuh lebih dari 10 li melewati jalur pegunungan, akhirnya mereka berhasil menghindari pos penjagaan dan kembali ke jalan utama. Dari kejauhan, mereka melihat debu mengepul. Saat diperhatikan lebih jelas, ternyata itu adalah rombongan kafilah pembawa bahan makanan yang baru saja melewati jalan tersebut. Sepanjang perjalanan berikutnya, mereka tidak bertemu dengan siapapun lagi. Setelah berjalan seharian, akhirnya mereka mulai melihat bayangan ibu kota dari kejauhan. Jaraknya sekitar 20 hingga 30 li lagi. Wilayah ini sudah memasuki daerah dataran rendah, jauh dari kawasan pegunungan. Mereka mempercepat langkah agar bisa mencapai ibu kota sebelum malam tiba. Saat langit mulai gelap, akhirnya mereka sampai di gerbang timur ibu kota. Namun, gerbang itu tertutup rapat, jembatan gantung telah ditarik ke atas, dan mereka tidak bisa masuk. Alai Yanzong mengamati sekeliling. Wilayah di luar ibu kota cukup terbuka dan luas, memungkinkan siapapun untuk melihat jauh ke depan. Sekitar 2 hingga 3 li ke selatan, terdapat sebuah hutan kecil dengan kontur tanah yang lebih berbukit. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana dan beristirahat sejenak. Di hutan itu, mereka menemukan sebuah gundukan tanah yang dikelilingi semak berduri. Tempat itu cukup terlindung dari angin malam. Mereka mengumpulkan rumput kering, mengeluarkan lembaran kulit domba dan rusa, lalu menggunakannya sebagai alas tidur seadanya. Setelah memakan sedikit daging kelinci panggang, malam pun tiba. Kemudian Alai Yanzong memperingatkan kedua rekannya agar tetap berada di tempat dan tidak berkeliaran. Ia berencana menyelinap ke dalam kota untuk menyelidiki situasi di dalam sana. Sepanjang perjalanan ke sini, mereka tidak melihat satupun orang yang masuk atau keluar dari kota. Sepertinya, bahkan di siang hari, gerbang pun tidak dibuka. La harus mengetahui keadaan di dalam kota terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah mereka akan masuk dan menetap di sana dalam jangka panjang. Ula Zitao dan Anya Xiaoer memahami maksudnya, sehingga mereka tetap tinggal dan menunggu di tempat. Kemudian Alai Yanzong menuju gerbang selatan kota. Ia mengamati parit pertahanan yang lebarnya sekitar 10 meter, tetapi karena gelap, ia tidak bisa memastikan seberapa dalam air di dalamnya. Dari kejauhan, bagian atas tembok kota tampak gelap gulita, dan ia tidak melihat ada prajurit yang berjaga. La kembali memperhatikan jembatan gantung yang ditarik ke atas, lalu mundur sekitar 10 meter untuk mengambil ancang, kemudian, ia berlari cepat ke tepi parit, lalu melompat tinggi. Di udara, ia berputar sekali sebelum tubuhnya mendarat dan kedua tangannya mencengkeram ujung bawah jembatan gantung yang terangkat. Dengan kekuatan tangannya, ia mengangkat tubuhnya dan melewati sisi lain jembatan gantung, lalu meluncur turun dengan hati-hati.
Setelah berhasil melewati jembatan, ia berlari menyusuri dasar tembok kota ke arah barat daya, tiba di sudut barat daya kota. Ia meraih sudut tembok dengan kedua tangan dan mulai memanjat dengan cepat menggunakan tangan dan kakinya. Begitu mencapai bagian atas tembok, ia mengintip ke dalam kota dan memastikan tidak ada siapapun di sekitar. Tanpa ragu, ia melompati pagar pertahanan dan mendarat dengan ringan di atas tembok kota, lalu dengan cepat mencari tangga dan turun ke dalam kota. Bab 98. Masuk ke dalam kota, di jalanan selain beberapa lentera yang sesekali terlihat, tidak tampak ada seorang pun. Setiap rumah menutup pintu dan jendela rapat, keheningan menyelimuti seluruh tempat. Hal ini membuat Alai Yanzong merasa sangat heran. Bagaimana mungkin ini adalah ibu kota kerajaan? Tidak ada tanda-tanda kemakmuran sedikit pun. Apakah kota ini sudah ditutup? Di tengah malam yang gelap, ia berjalan menyusuri jalanan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Ia menoleh ke arah suara itu dan melihat sekelompok prajurit patroli sedang berjalan ke depan. Alai Yanzong menatap rumah-rumah di sekitarnya. Dari dalam pekarangan, tampak cahaya lampu yang menerangi, menandakan bahwa masih ada orang di dalam rumah. Ia menduga mungkin sudah diberlakukan jam malam sehingga warga dilarang keluar. Saat ia masih merasa kebingungan, terdengar suara berderit dari sebuah pintu halaman yang terbuka. Seorang wanita keluar sambil membawa sebuah baskom kayu, lalu menuangkan air ke dalam tong kayu di samping pintu. Alai Yanzong segera melangkah maju beberapa langkah. Melihat bahwa itu adalah seorang perempuan, ia pun menyapanya, "Kakak, maaf mengganggu." Wanita itu terkejut melihat ada orang muncul di tempat itu. Karena malam cukup gelap, ia tidak bisa melihat wajah Alai Yanzong dengan jelas, tetapi tetap menjawab, "Saudara, ada keperluan apa?" Alai Yanzong segera bertanya, "Kakak, aku hanya ingin tahu, mengapa tidak ada orang di jalanan?" Wanita itu memegang baskom kayunya dengan kedua tangan dan tertegun, "Apa saudara tidak tahu?" Alai Yanzong tentu saja tidak bisa memberitahunya bahwa ia baru saja menyelinap masuk ke kota dari luar. Ia hanya tersenyum canggung dan berkata, "Sungguh memalukan, aku benar-benar tidak tahu." Wanita itu pun merasa heran. Sambil tetap memegang baskom, ia mulai mengamati Alai Yanzong dengan lebih cermat. Dalam cahaya samar dari lentera di kejauhan, ia merasa wajah Alai Yanzong tampak familiar. Kemudian dia turun dari anak tangga dan mendekat untuk memastikan. "Ah, penolongku, ternyata kamu, saudara. Aku merasa suaramu sangat familiar." Mendengar itu, Alai Yanzong pun menatap wanita itu dengan saksama. Meskipun cahaya redup membelakanginya, akhirnya ia mengenali wanita muda ini. "Kakak, ternyata kamu. Saat mendengar suaramu tadi, aku juga merasa familiar, hanya saja aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini." Apa yang terjadi? Ternyata, wanita ini adalah ibu yang pernah mereka bantu di penginapan di lereng gunung. Putrinya dibunuh oleh para perampok dan dikuburkan di gunung. Alai Yanzong terkejut melihatnya berada di tempat ini. Wanita itu segera menarik lengan baju Alai Yanzong dengan cemas. "Saudara, cepat masuk ke rumah. Ini bukan tempat yang aman untuk berbicara." Alai Yanzong pun mengikutinya masuk ke dalam halaman. Wanita itu segera menutup dan mengunci pintu dari dalam. "Saudara, mari kita bicara di dalam rumah." Wanita itu menyambut dengan hangat. Setelah meletakkan baskom kayu di halaman, ia mengajak Alai Yanzong masuk ke dalam rumah. Alai Yanzong melirik sekilas ke halaman. Itu adalah sebuah rumah dengan halaman berbentuk 4 sisi tertutup. Meskipun tidak besar, namun bangunannya terbuat dari batu bata dan genteng. Ada 4 kamar utama di bagian tengah serta sebuah paviliun di sisi timur. Dari dalam ruangan terlihat cahaya lampu. Saat pintu didorong terbuka, di dalam ruang tengah tampak seorang pemuda berusia sekitar 25 atau 6 tahun duduk di kursi bambu, sedang menghitung dengan sempoa. Begitu masuk, wanita itu segera memperkenalkan, "Suamiku, tadi aku keluar untuk membuang air sisa, tapi tidak disangka bertemu dengan penolong kita. Inilah pendekar muda Alai yang pernah kuceritakan padamu." Pemuda itu langsung berdiri, mengepalkan tangan memberi salam dengan penuh hormat, lalu berkata, "Sudah lama ku dengar nama pendekar muda. Kehormatan besar bagi kami menerima kunjunganmu ke rumah sederhana ini. Silakan duduk." Sambil berbicara, ia mengisyaratkan Alai Yanzong agar duduk di kursi bambu di sampingnya. Alai Yanzong memperhatikan pemuda itu. Wajahnya bersih, dengan alis tebal dan mata tajam. Tidak ada janggut di dagunya, dan rambutnya diikat dengan rapi membentuk sanggul. Ia tampak bersemangat, mengenakan jubah biru yang pas di tubuhnya,
memberikan kesan seorang pria yang berpendidikan dan elegan. Kemudian wanita itu memperkenalkan lebih lanjut kepada Ala Yanzong, "Ini suamiku, Mo Seng Qiwan." Ala Yanzong tersenyum dan segera membalas salam, "Kakak Mo Seng, maaf telah mengganggu." Mo Seng Qiwan lalu berkata kepada istrinya, "Singer, cepat sajikan teh untuk penyelamat kita." Wanita bernama Singer itu segera menjawab dengan patuh dan pergi menyiapkan teh. Setelah basa-basi sejenak, akhirnya Ala Yanzong duduk di kursi bambu. Ketika Singer datang membawa teh, ketiganya duduk dengan wajah berseri-seri dan mulai berbincang. Ternyata, wanita itu bernama Andi Singer. Setelah tiba di kota Gunung Weikeki, saat terjadi eksodus besar para pengungsi, ia terpisah dari Ala Yanzong dan yang lainnya. Ia pun mengikuti arus pengungsi yang bergerak ke utara. Dalam perjalanan, ia selalu merindukan suami dan putrinya. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kebingungan, tanpa tujuan yang jelas, hanya mengikuti arus orang-orang yang melarikan diri. Siang hari ia berjalan tanpa henti, malamnya tidur di alam terbuka. Karena suasana hati yang buruk, ia jarang berbicara dengan orang lain, dan orang-orang pun tidak memiliki energi untuk berbincang dengannya. Setiap kali melihat ada orang yang sakit atau mati kelaparan di jalan, ia teringat pada kemalangan yang menimpanya sendiri dan tak bisa menahan tangisnya. Beruntung, di sakunya masih tersisa beberapa potong daging kering yang diberikan oleh Ula Sitao. Ia menghemat makanan itu, hanya makan sedikit setiap hari. Di perjalanan, ia juga mengumpulkan buah-buahan liar, sehingga bisa bertahan lebih lama dibandingkan orang lain. Namun, meskipun demikian, suatu hari ia pun pingsan karena kelaparan. Saat itu, para pengungsi yang berada di depannya sudah pergi jauh, dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan Andi Singer yang tertinggal di barisan paling belakang. Ketika ia sadar, ia mendapati dirinya berbaring dalam pelukan seorang pemuda, yang sedang memberinya minum. Kemudian pemuda itu memberinya sepotong roti panggang, sehingga akhirnya ia tidak merasa lapar lagi. La selamat. Tentu saja hatinya dipenuhi rasa syukur. Kata-kata terima kasihnya tulus dari lubuk hati, sementara pemuda itu justru merespons dengan rendah hati. Dalam percakapan mereka, ia melihat bahwa pemuda itu berwajah tampan dan berhati baik. Sementara itu, pemuda itu juga melihat bahwa meskipun ia berpakaian sederhana, namun tetap memiliki pesona tersendiri. Ketika mata mereka bertemu, seketika tumbuh perasaan kasih di antara mereka. Pemuda itu adalah Mo Seng Qiwan. Ia sedang kembali ke ibu kota setelah berdagang di pedesaan ketika melihat Andi Singer tergeletak di tanah. Setelah memeriksa, ia mendapati bahwa Singer masih bernapas, hanya pingsan, sehingga ia langsung menyelamatkannya. Setelah mengetahui bahwa Andi Singer adalah seorang pengungsi yang ingin pergi ke ibu kota tetapi tidak memiliki sanak saudara di sana, Mo Seng Qiwan pun mengundangnya untuk tinggal di rumahnya. Saat ia mengetahui bahwa Mo Seng Qiwan dulunya memiliki seorang istri yang telah meninggal karena sakit tahun lalu tanpa meninggalkan keturunan, ia mempertimbangkan keadaannya sendiri dan dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Saat itu, mereka sudah tidak jauh dari ibu kota. Dengan bantuan Mo Seng Qiwan, mereka akhirnya tiba di dalam kota. Di bawah perawatan yang telaten dari Mo Seng Qiwan, Andi Singer pulih dalam beberapa hari. Ia kembali bersemangat dan sifatnya menjadi lebih ceria. Dengan bantuan kerabat dan teman-teman, mereka mengadakan acara pernikahan sederhana. Dengan demikian, Andi Singer resmi menjadi istri Mo Seng Men dan mulai mengurus rumah tangga. Sementara itu, Mo Seng Qiwan semakin bersemangat dalam berdagang kebutuhan sehari-hari, menjajakan barang dagangannya dari kota ke desa. Namun, mungkin kebahagiaan mereka datang terlalu cepat, sehingga takdir tidak membiarkan semuanya berjalan mulus. Bisnisnya mendadak terhenti. Para pengungsi yang masuk ke ibu kota pada hari yang sama dengan Andi Singer awalnya masih bisa mengemis makanan dan minuman. Namun, banyak di antara mereka yang akhirnya meninggal, dan wabah penyakit pun mulai menyebar ke penduduk kota. Kemudian raja mengeluarkan perintah untuk menutup kota. Para pengungsi dipindahkan ke sebuah kuil dan dikarantina. Di sana, dilarang keluar masuk. Tentu saja, raja juga mengirim tabib untuk merawat mereka. Karena Andi Singer sudah memiliki keluarga, ia tidak termasuk dalam kelompok pengungsi dan tetap tinggal di rumahnya. Namun, dengan diberlakukannya penutupan kota, Mo Seng Qiwan pun tidak bisa keluar untuk berdagang lagi. Dalam beberapa hari terakhir, pasangan itu hanya bisa tinggal di rumah, menghabiskan hari-hari dengan mengurus pekerjaan rumah tangga. Ketika mereka mengetahui bahwa Ala Yanzong masuk ke kota dengan memanjat tembok, mereka sama sekali tidak percaya. Namun, apakah mereka percaya atau tidak,
bagi Alayanzong itu bukanlah masalah besar. Yang membuat Alayanzong lebih khawatir adalah ketika ia memberitahu mereka bahwa Ula Zitao dan rekannya masih berada di luar kota. Andi Singer dan Mo Sengqiwan sangat ingin mengundang mereka masuk ke dalam kota juga, namun, yang menjadi persoalan bagi Alayanzong adalah bagaimana cara mereka menyeberangi parit pertahanan yang mengelilingi kota. Apalagi, bagaimana mereka bisa memanjat tembok kota yang tinggi itu. Bab 99. Melihat bahwa Mo Sengqiwan dan istrinya benar-benar tulus ingin mengundang Ula Zitao dan rekannya masuk ke kota, Alayanzong pun merasa sangat berterima kasih. Membiarkan mereka tinggal di rumah Andi Singer tentu jauh lebih baik daripada membiarkan mereka bermalam di tanah belukar yang penuh duri di luar kota. Namun, yang menjadi masalah adalah tidak adanya jembatan ataupun perahu untuk menyeberangi parit pertahanan kota. Jika mereka bisa menyeberangi sungai, Alayanzong dapat menggunakan tali untuk membantu mereka naik ke atas tembok kota. Saat melihat Alayanzong mengerutkan kening, berusaha keras memikirkan cara untuk menyeberangi sungai, Mo Sengqiwan tiba-tiba berkata, "Di rumahku ada sebuah tampah besar berbentuk bundar. Aku pernah mencobanya, dan ternyata tidak bocor. Kita bisa menggunakannya untuk menyeberangkan mereka satu persatu melintasi parit pertahanan." Mata Andi Singer langsung berbinar, benar juga. Kenapa aku tidak kepikiran? Tampah itu sangat kokoh, cukup kuat untuk menampung satu orang. Mendengar itu, wajah Alayanzong langsung terlihat cerah. Dengan penuh kegembiraan, ia berkata, "Ini bisa menjadi solusi. Bolehkah aku melihat tampah itu terlebih dahulu?" Tentu saja, tentu saja. Singer, cepat ambilkan tampahnya." Mo Sengqiwan bahkan tampak tidak sabar dan segera mendorong istrinya untuk mengambilnya. Andi Singer segera keluar dari ruangan, berlari kecil menuju paviliun timur, dan tak lama kemudian kembali dengan membawa sebuah tampah besar. Tampah itu memiliki diameter sekitar 1,5 meter dan masih dalam kondisi baru. Anyaman rotannya masih sangat kuat dan tidak ada bagian yang rusak. Alayanzong menekan permukaannya, memastikan bahwa tampah itu cukup kokoh. Ketika dicoba diletakkan di atas air, ia menemukan bahwa tampah itu benar-benar bisa menopang satu orang dan tidak tenggelam. Tampah itu bisa digunakan layaknya perahu kecil. Alayanzong berpikir sejenak, lalu bertanya, "Apakah di rumah ada tali?" Mo Sengqiwan tersenyum dan menjawab, "Aku berdagang barang kebutuhan sehari-hari, jadi tentu saja aku punya banyak tali. Aku akan mengambilnya sekarang." Setelah mengatakan itu, ia keluar dari ruangan dan kembali dengan membawa seikat tali dalam berbagai ukuran, ada yang tebal, tipis, panjang, dan pendek. Melihat itu, Alayanzong sangat senang. Ia pun memilih beberapa tali, mengambil satu tali setebal ibu jari dengan panjang sekitar 20 meter. Ia juga memilih dua tali yang lebih kecil, masing-masing sepanjang belasan meter, dan berkata bahwa itu sudah cukup. Kemudian, ia meminta Andi Singer untuk mencari tali tipis sepanjang 2 meter yang biasanya digunakan untuk menjahit sol sepatu. Dengan menggunakan jarum, ia menjahit tali tipis tersebut ke sepanjang tepi tampah, lalu mengikatnya secara simetris dengan dua tali lainnya. Melihat cara kerja Alayanzong, Mo Sengqiwan langsung mengerti rencananya dan terus menganggukkan kepala dengan kagum. Bagus, bagus. Pendekar muda ini memang cerdas. Dengan begini, rencana ini pasti akan berhasil tanpa hambatan. Alayanzong menanggapi dengan senyuman. Setelah semua perlengkapan siap, ia menggulung tali dengan rapi, menyampirkannya di bahu, lalu mengikat tampah besar itu ke tubuhnya. Setelah itu, ia berpamitan kepada Mo Sengqiwan dan Andi Singer. Saat itu, jalanan masih sepi tanpa seorang pun terlihat, bahkan para prajurit patroli pun tidak tampak. Dengan tampah di punggung, Alayanzong berlari dengan cepat di sepanjang tembok, bergerak menuju tembok kota. Setibanya di bawah tembok, ia menemukan tangga batu, menaikinya dengan cekatan, dan kembali mencapai sudut barat daya. Dengan gesit, ia melompati tembok dan meluncur turun di sudutnya. Setelah melepaskan tampah dan tali dari tubuhnya, ia menurunkan tali tebal setebal ibu jari ke bawah tembok. Lalu, ia kembali mengatur dan mengikat tali-tali yang terpasang pada tampah, memastikan semuanya berada di dalam tampah. Kemudian, Alayanzong meratakan tampah itu di tangannya, lalu mulai berputar. Semakin lama, putarannya semakin cepat. Setelah berputar 5 hingga 6 kali, ia melemparkan tampah itu dengan kuat. Tampah itu melayang cepat, berputar seperti piring terbang, melewati parit pertahanan kota, lalu mendarat di seberang. Begitu menyentuh tanah, tampah masih terus berputar seperti gasing, hingga akhirnya berhenti dengan suara gesekan yang nyaris tak terdengar.
Aksi ini dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara keras yang dapat menarik perhatian para penjaga kota. Setelah itu, Alai Yanzong berlari menuju ke gerbang selatan. Dengan tubuh sedikit membungkuk, ia bergegas menaiki jembatan gantung yang miring, lalu melompat ke ujungnya. Di udara, ia berputar dengan lincah dan mendarat ringan di seberang parit pertahanan. Di bawah cahaya bulan yang redup, sesosok bayangan bergerak cepat menuju tanah belukar. Dari sisi tembok kota, tidak terdengar suara langkah kaki sedikit pun. Ula Zitao dan rekannya, yang melihat Alai Yanzong kembali dengan cepat, segera bertanya apakah ia mendapatkan informasi baru. Alai Yanzong pun menceritakan semua yang telah ia ketahui. Ula Zitao dan rekannya merasa gembira sekaligus khawatir. Mereka senang karena Andi Singer masih hidup dan telah menemukan tempat tinggal yang layak. Namun, mereka juga merasa cemas karena kota sudah ditutup. Sekalipun mereka berhasil masuk, kehidupan di dalam kota juga tidak akan mudah, terutama dengan pintu gerbang yang tertutup rapat. Namun, begitu mengetahui bahwa Alai Yanzong telah menemukan cara untuk membawa mereka masuk, Ula Zitao dan rekannya kembali bersemangat. Mereka segera mengubah cara pandang dan berkata, lebih baik masuk ke kota terlebih dahulu. Itu tetap lebih baik daripada tinggal di tanah belukar ini. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga segera mengemasi barang-barang mereka. Alai Yanzong lalu membawa mereka secara diam ke tempat di mana tampah itu berada. Dalam kegelapan, ia mencari sebongkah batu panjang dan mengikatnya pada salah satu ujung tali. Setelah memberi mereka instruksi secara singkat, ia kembali berlari menuju gerbang selatan. Dengan menggunakan trik yang sama seperti sebelumnya, ia melompat ke atas jembatan gantung, meluncur turun, lalu kembali ke sudut barat daya tembok kota. Alai Yanzong memberi isyarat dengan tangannya. Ania Xiaoer, yang memegang ujung tali yang terikat pada batu panjang, mulai mengayunkannya dalam gerakan melingkar sebelum melemparkannya ke arah Alai Yanzong. Alai Yanzong menangkap batu itu dengan tepat. Kemudian dia perlahan menarik kembali tali itu ke arahnya, sementara di seberang parit pertahanan, Ula Zitao dengan hati-hati meletakkan tampah di tepi air dan secara perlahan menurunkannya ke dalam parit. Ania Xiaoer, yang berada di belakangnya, memegang tali yang terikat pada tampak bekerja sama untuk memastikan tampah itu tetap seimbang di permukaan air. Mo Seng Qiwan, yang sering bepergian ke luar kota, mengetahui dengan baik kedalaman parit pertahanan di sekitar wilayah ini. Ia telah memberitahu Alai Yanzong bahwa bagian barat daya parit ini adalah yang paling dangkal, tidak lebih dari setinggi satu orang, sedangkan bagian lain jauh lebih dalam. Oleh karena itu, tempat ini adalah titik terbaik untuk menyeberang. Alai Yanzong pun memilih lokasi ini sebagai tempat penyeberangan. Ania Xiaoer menahan tali dengan kakinya agar tampah tidak hanyut terbawa arus. Ula Zitao, dengan bantuan Ania Xiaoer yang memegang tali sebagai penyeimbang, perlahan-lahan turun dari tepi sungai. Ia mencoba menempatkan kedua kakinya ke dalam tampah sambil menjaga keseimbangan dengan bantuan tarikan tali dari Ania Xiaoer. Setelah merasa cukup stabil, ia perlahan berjongkok, lalu duduk dengan hati-hati di tepi tampah, berusaha menjaga tubuhnya tetap seimbang. Ketika Ula Zitao sudah duduk dengan stabil di dalam tampah, ia memberi isyarat dengan tangannya, kemudian Ania Xiaoer perlahan mengendurkan tali di sisinya, sementara Alai Yanzong di sisi lain mulai menarik tali dengan hati-hati, membuat tampah yang membawa Ula Zitao perlahan melayang di atas air menuju tembok kota. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Ula Zitao sudah berhasil mencapai seberang. Alai Yanzong lalu menurunkan ujung tali yang terikat pada batu panjang agar Ula Zitao bisa meraihnya. Dengan pegangan yang kuat, ia pun menariknya ke atas tebing. Begitu mencapai daratan, Ula Zitao menghela napas panjang dan berbisik, tegang sekali. Alai Yanzong hanya membalas dengan suara pelan, semua berjalan lancar, lalu memberi isyarat kepada Ania Xiaoer. Ania Xiaoer segera menarik kembali tampah itu ke seberang. Namun, perlu diketahui bahwa lengan kirinya masih belum pulih dan masih tergantung dengan kain penyangga di lehernya. Menggunakan satu tangan untuk menarik tampah tentu bukan hal yang mudah baginya. Akhirnya, ia melepas kain penyangga dan mengeluarkan lengan kirinya. Meskipun masih terasa sakit, namun setidaknya ia bisa menggunakannya untuk sedikit membantu. Kemudian Ania Xiaoer menuruni tepi sungai, menggunakan kedua tangannya secara bergantian untuk menekan tali agar tampah tidak terbawa arus ke samping. Dengan hati-hati, ia menempatkan satu kakinya ke dalam tampah. Setelah memastikan pijakannya stabil, ia memasukkan kaki yang lain, lalu perlahan menarik tubuhnya ke dalam. Pertama, ia berjongkok di dalam tampah, lalu perlahan duduk dengan stabil. Setelah itu, ia menggulung tali dan menaruhnya di dalam tampah. Begitu merasa cukup aman,
Ia memberi isyarat kepada Alayanzong, yang kemudian mulai menariknya ke seberang dengan hati-hati, dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Alayanzong menurunkan tali agar Anya Xiaoer dapat meraihnya, lalu menariknya ke atas tebing. Saat itulah, Anja Xiaoer baru merasakan kembali nyeri di tulang lengannya yang masih belum pulih. Ketika mengingat momen yang baru saja terjadi, ia merasa jantungnya masih berdebar. Namun, saat ini tidak ada waktu untuk terlarut dalam ketegangan. Langkah selanjutnya yang harus mereka lakukan adalah memanjat tembok kota yang tinggi itu. Bersambung